Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan rintangan dan pelajaran. Setiap langkah yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat kepada takdir yang telah ditetapkan. Namun, tidak semua jalan yang terlihat indah akan membawa kebahagiaan, dan tidak semua orang yang hadir dalam hidup Anda adalah kebaikan yang sejati. Terkadang, sesuatu yang terlihat menjanjikan justru bisa menjadi belenggu yang menghambat pertumbuhan Anda. Ada situasi yang membuat Anda merasa nyaman, tetapi sejatinya menjauhkan Anda dari kedamaian. Ada hubungan yang tampak harmonis di luar, tetapi di dalamnya penuh dengan luka yang tak terlihat. Inilah mengapa kebijaksanaan dalam membaca tanda-tanda Allah menjadi sangat penting, agar Anda tidak terperangkap dalam sesuatu yang justru membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Allah dengan kasih sayangnya yang tak terbatas, senantiasa memberikan tanda-tanda bagi hambanya. Tanda-tanda yang mengarahkan Anda kepada jalan yang lebih baik, yang menjaga Anda dari kesesatan dan luka yang tidak perlu. Terkadang, tanda itu hadir dalam bentuk ujian, dalam bentuk perasaan tidak nyaman, atau bahkan dalam bentuk kehilangan. Ada saatnya Allah membiarkan seseorang menjauh dari hidup Anda, bukan karena Anda tidak pantas mendapatkan kasih sayang, tetapi karena Allah ingin menyelamatkan Anda dari sesuatu yang lebih buruk. Ada saatnya impian yang telah Anda bangun dengan susah payah tiba-tiba runtuh, bukan karena Anda gagal, tetapi karena Allah ingin Anda menemukan arah yang lebih baik. Hari ini, kita akan merenungi 5 tanda besar yang diberikan Allah ketika Anda harus segera menjauh. Menjauh dari sesuatu yang tidak baik bagi jiwa Anda, menjauh dari situasi yang dapat merusak hati Anda, dan menjauh dari orang-orang yang bisa menjadi penghalang bagi pertumbuhan spiritual dan kebahagiaan Anda. Mungkin ini bukan keputusan yang mudah. Mungkin Anda telah terlalu lama bertahan dalam sesuatu yang sebenarnya tidak lagi membawa kebaikan. Namun, ingatlah bahwa setiap langkah yang Anda ambil untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik adalah langkah menuju kehidupan yang lebih berkah. Sebab, apa yang Allah siapkan bagi Anda selalu lebih indah daripada apa yang Anda tinggalkan. Buka mata hati Anda, resapi setiap kata, dan biarkan kebenaran ini menyentuh lubuk jiwa terdalam Anda. Sebelum kita mulai pembahasan ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan konten penuh inspirasi berikutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan like sebagai bentuk dukungan, dan bagikan kepada orang-orang terdekat agar mereka juga mendapatkan manfaatnya. Tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda adalah bagian dari jiwa-jiwa terpilih yang siap mendekat kepada kebaikan. Dan bagi Anda yang ingin memberikan dukungan lebih, jangan ragu untuk menggunakan fitur Super Thanks. Semoga setiap niat baik Anda diganjar dengan keberkahan yang berlipat. Amin. Om. Tanda 1. Hati Anda tidak lagi tenang. Tanda pertama bahwa Anda harus segera menjauh dari suatu keadaan atau hubungan adalah ketika hati Anda tidak lagi tenang. Ketenangan hati adalah indikator utama bahwa Anda berada di jalan yang benar, karena hati yang damai mencerminkan keselarasan antara jiwa dan kebenaran. Sebaliknya, ketika hati Anda mulai gelisah tanpa alasan yang jelas, merasa tidak nyaman meskipun secara logika semua terlihat baik-baik saja, itu bisa jadi pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kegelisahan ini seringkali datang sebagai bisikan halus dari Allah yang mengingatkan Anda agar lebih waspada dan mempertimbangkan kembali situasi yang sedang Anda hadapi. Dalam kehidupan, kita seringkali terjebak dalam keadaan yang tampaknya menguntungkan, tetapi jika hati terus merasa berat dan tidak tentram, mungkin ada sesuatu yang sedang Allah tunjukkan. Bisa jadi ada ketidaksesuaian dengan nilai-nilai keimanan Anda, atau mungkin ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh hati. Kegelisahan yang berulang-ulang bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja, karena ia adalah alarm dari dalam diri yang memberi sinyal bahwa Anda perlu mencari tahu penyebabnya dan bertindak sesuai petunjuknya. Allah telah memberikan hati sebagai alat yang mampu merasakan kejujuran dan kebenaran.
Jika hati Anda justru semakin jauh dari ketenangan saat berada dalam suatu lingkungan, pekerjaan, atau hubungan, itu bisa jadi karena keberadaan Anda di sana tidak mendukung pertumbuhan spiritual maupun emosional Anda. Bisa jadi ada kebohongan, ketidakadilan, atau sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang sedang Anda pegang. Dalam kondisi seperti ini, penting untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, dan mencari petunjuknya agar diberikan jalan yang terbaik. Ketika Anda merasa ragu-ragu untuk menjauh dari suatu keadaan meskipun hati sudah memberikan tanda, ingatlah bahwa ketenangan adalah salah satu nikmat terbesar dalam hidup. Jika sesuatu membuat hati Anda resah, maka itu adalah panggilan untuk mengevaluasi kembali pilihan Anda. Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya tanpa petunjuk, dan salah satu caranya mengarahkan kita adalah melalui perasaan dalam hati. Jangan takut untuk meninggalkan sesuatu yang merenggut kedamaian batin, karena setiap langkah yang diambil demi mencari ketenangan yang sejati akan selalu mendapat pertolongan dan berkah dari Allah. Tanda 2. Anda mulai kehilangan jati diri. Salah satu tanda bahwa Anda harus segera menjauh dari suatu keadaan atau hubungan adalah ketika Anda mulai kehilangan jati diri. Allah menciptakan setiap manusia dengan keunikan, potensi, dan nilai-nilai yang membentuk identitas diri. Namun, dalam beberapa situasi, Anda mungkin merasa terpaksa menyesuaikan diri dengan standar yang tidak mencerminkan siapa Anda sebenarnya. Anda mulai menekan perasaan, mengabaikan prinsip yang dulu Anda junjung tinggi, dan perlahan-lahan kehilangan kebahagiaan dalam upaya untuk menyenangkan orang lain atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jika ini terjadi, itu bisa menjadi pertanda bahwa Anda sedang berada di tempat yang tidak tepat. Ketika seseorang mulai kehilangan jati diri, tanda-tandanya bisa terlihat dalam berbagai aspek kehidupan. Anda mungkin mulai merasa tidak dihargai, pendapat Anda tidak dianggap penting, atau keberadaan Anda seakan-akan tidak memiliki makna. Anda juga mungkin merasa bahwa Anda harus selalu berpura-pura menjadi orang lain agar diterima. Padahal, identitas sejati Anda adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga, bukan dikorbankan demi sesuatu yang tidak membawa kebaikan. Jika Anda merasa bahwa semakin lama Anda berada dalam situasi tersebut, semakin jauh Anda dari diri sendiri, maka sudah saatnya untuk mengevaluasi kembali apakah tempat itu masih layak untuk Anda pertahankan. Seringkali, kehilangan jati diri juga ditandai dengan mulai meragukan diri sendiri. Anda tidak lagi yakin dengan keputusan yang Anda buat, merasa tidak cukup baik, atau bahkan kehilangan motivasi untuk melakukan hal-hal yang dulu Anda sukai. Ini bisa menjadi akibat dari lingkungan yang toksik atau hubungan yang tidak sehat, di mana Anda terus-menerus dikelilingi oleh kritik, tuntutan, atau ekspektasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Anda. Ingatlah bahwa Allah menciptakan Anda dengan keistimewaan dan tujuan yang jelas. Jika sesuatu membuat Anda merasa kecil, tidak berarti, atau jauh dari nilai-nilai kebaikan, maka itu bukanlah tempat yang baik untuk Anda. Menjaga jati diri berarti tetap berpegang pada prinsip yang benar dan tidak membiarkan orang lain mendikte siapa Anda seharusnya. Jangan takut untuk menjauh dari sesuatu yang merusak identitas Anda, karena semakin Anda berusaha menjadi orang lain demi diterima, semakin jauh Anda dari kebahagiaan sejati. Allah menciptakan Anda sebagai pribadi yang berharga dengan misi yang unik di dunia ini. Jangan biarkan lingkungan atau orang lain mengambil kendali atas hidup Anda. Jika sesuatu atau seseorang membuat Anda merasa kehilangan arah, mungkin inilah saatnya untuk melangkah pergi dan mencari tempat yang lebih baik untuk bertumbuh sesuai dengan nilai-nilai yang Allah tetapkan untuk Anda. Tanda 3. Sering terjadi kejadian buruk secara berulang. Seringnya kejadian buruk yang terjadi secara berulang dalam suatu keadaan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sebagai kebetulan. Dalam Islam, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup seseorang memiliki makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Jika Anda terus-menerus menghadapi kesulitan dalam lingkungan tertentu, baik itu dalam pekerjaan, pertemanan, atau hubungan, mungkin itu adalah cara Allah untuk menunjukkan bahwa tempat tersebut bukanlah yang terbaik bagi Anda.
Allah tidak akan membiarkan hambanya terjebak dalam keadaan yang merugikan tanpa memberikan tanda-tanda untuk keluar. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pola kejadian buruk yang terus berulang dan mencari tahu apa yang sebenarnya ingin Allah sampaikan kepada Anda. Misalnya, jika Anda berada dalam hubungan yang selalu penuh dengan konflik, rasa sakit, dan perlakuan yang tidak adil, padahal Anda sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, mungkin itu adalah pertanda bahwa hubungan tersebut tidak sehat. Begitu juga dalam pekerjaan, jika Anda terus menghadapi perlakuan yang tidak adil, merasa tertekan secara emosional, atau selalu mengalami hambatan yang sama meskipun Anda telah berusaha keras, bisa jadi Allah sedang menunjukkan bahwa tempat tersebut bukanlah tempat yang tepat untuk Anda berkembang. Kejadian buruk yang berulang bukan hanya ujian kesabaran, tetapi juga peringatan agar Anda mempertimbangkan untuk mencari jalan yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Quran Al-Baqarah 216. Ayat ini mengingatkan bahwa terkadang kita sulit menerima kenyataan bahwa sesuatu tidak ditakdirkan untuk kita. Kita mungkin berusaha bertahan karena merasa masih ada harapan, tetapi jika kejadian buruk terus terjadi tanpa henti, itu bisa menjadi sinyal bahwa kita harus berani melepaskan. Menjauh bukan berarti menyerah, melainkan bentuk kepatuhan terhadap petunjuk Allah agar hidup kita menjadi lebih baik. Allah Maha Penyayang dan tidak ingin hambanya terjebak dalam kesulitan tanpa jalan keluar. Jika suatu keadaan terus membawa penderitaan tanpa adanya kebaikan yang nyata, maka mempertahankannya hanya akan membuat hati semakin lelah dan kehidupan semakin sulit. Oleh karena itu, penting untuk introspeksi diri dan berdoa memohon petunjuknya. Jika segala upaya telah dilakukan tetapi keadaan tetap tidak membaik, maka mungkin inilah saatnya untuk pergi. Percayalah bahwa Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, karena di balik setiap kesulitan selalu ada rencana yang lebih indah yang telah Allah siapkan untuk Anda. Tanda 4. Anda merasa dihalangi dari kebaikan. Terkadang, dalam perjalanan menuju kebaikan, seseorang akan menghadapi berbagai rintangan yang seolah-olah menghalangi langkahnya. Rintangan ini bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti lingkungan yang tidak mendukung, orang-orang yang meragukan niat baik kita, atau bahkan situasi yang tampaknya menghalangi kita untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. Jika setiap kali Anda berusaha untuk berbuat baik, Anda selalu dihadapkan pada kesulitan, maka ini bisa menjadi pertanda bahwa Anda berada di lingkungan yang kurang sehat bagi perkembangan spiritual dan moral Anda. Dalam kondisi seperti ini, penting untuk mengenali apakah rintangan tersebut merupakan ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran, atau justru peringatan agar Anda berpindah ke tempat yang lebih baik. Lingkungan yang tidak mendukung kebaikan seringkali dapat menjadi penghalang utama bagi seseorang dalam meniti jalan yang benar. Misalnya, jika Anda mulai meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi orang-orang di sekitar justru mengolok-olok, meremehkan, atau bahkan mencoba menghalangi usaha Anda, maka bisa jadi lingkungan tersebut tidak cocok bagi pertumbuhan spiritual Anda. Begitu pula dalam pekerjaan atau pergaulan. Jika interaksi yang Anda jalani lebih sering mendorong Anda kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan, seperti kemaksiatan, kebohongan, atau ketidakadilan, maka ini adalah sinyal kuat bahwa Anda perlu mempertimbangkan perubahan. Tidak jarang, rintangan dalam berbuat baik juga muncul dari dalam diri sendiri, berupa perasaan ragu, takut kehilangan sesuatu, atau tekanan sosial yang membuat seseorang enggan untuk meninggalkan zona nyamannya. Godaan dan bisikan yang membuat Anda merasa berat untuk meninggalkan hal-hal yang menjauhkan dari kebaikan bisa menjadi ujian terbesar. Namun, ingatlah bahwa ketika seseorang berusaha berada di jalan yang benar, Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Keteguhan hati dan keberanian untuk melepaskan diri dari lingkungan yang menghambat kebaikan akan membawa Anda ke arah kehidupan yang lebih berkah dan penuh ketenangan.
Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya terjebak dalam kondisi yang merugikan tanpa memberikan petunjuk. Jika Anda terus-menerus merasa dihalangi dari melakukan kebaikan, ambillah waktu untuk merenung dan menilai kembali di mana posisi Anda saat ini. Mungkin inilah saatnya untuk mengambil langkah tegas dan berani meninggalkan lingkungan yang tidak membawa manfaat bagi kehidupan dunia maupun akhirat Anda. Percayalah bahwa setiap keputusan yang diambil demi mendekatkan diri kepada Allah akan selalu berbuah kebaikan, meskipun pada awalnya terasa sulit. Allah Maha Pengasih dan akan menggantikan sesuatu yang Anda tinggalkan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Tanda 5. Doa-doa Anda seolah tidak terjawab. Ketika doa-doa yang kita panjatkan tidak kunjung terjawab, seringkali kita merasa kecewa, putus asa, atau bahkan mempertanyakan apakah Allah benar-benar mendengar permohonan kita. Padahal, Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa Dia akan mengabulkan doa hamba-Nya. Namun, cara dan waktu pengabulan doa bukanlah sesuai kehendak kita, melainkan berdasarkan hikmah dan kebijaksanaannya. Mungkin, yang kita anggap baik ternyata tidak membawa manfaat bagi kehidupan kita, dan Allah dalam kasih sayangnya justru mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik, meskipun kita tidak langsung menyadarinya. Dalam Islam, doa bisa dijawab dalam 3 bentuk: dikabulkan segera sesuai dengan yang diminta, ditunda hingga waktu yang lebih tepat, atau digantikan dengan sesuatu yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika doa terasa tidak terjawab, bisa jadi Allah sedang menunda pengabulannya agar kita lebih bersabar dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Bisa juga Allah menggantikan permintaan kita dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, meskipun kita belum memahami hikmahnya saat ini. Oleh karena itu, penting untuk tetap berserah diri dan yakin bahwa setiap doa yang dipanjatkan tidaklah sia-sia. Selain itu, ketika doa-doa terasa tertahan, ini juga bisa menjadi momen refleksi bagi kita untuk mengevaluasi diri. Apakah ada dosa-dosa yang belum kita taubati? Apakah kita sudah benar-benar berusaha dengan maksimal sebelum meminta kepada Allah? Dalam banyak kasus, doa tidak terjawab bukan berarti Allah menolak kita, tetapi bisa menjadi bentuk ujian keimanan, agar kita lebih meningkatkan ketakwaan, memperbaiki amal, dan mendekatkan diri kepadanya dengan penuh kesabaran. Dengan introspeksi diri dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kita akan lebih mampu memahami alasan di balik tertundanya jawaban doa tersebut. Percayalah bahwa ketika Allah menutup satu pintu, Dia pasti telah menyiapkan pintu lain yang lebih baik. Seringkali, kita baru menyadari hikmah di balik doa yang tidak terkabul setelah melewati waktu dan pengalaman hidup. Mungkin sesuatu yang kita inginkan sebenarnya dapat membawa mudarat, dan Allah sedang melindungi kita dari keburukan yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, tetaplah berprasangka baik kepada Allah dan terus berdoa dengan hati yang ikhlas. Pada akhirnya, setiap doa akan mendapat jawaban terbaik dari Allah, meskipun mungkin bukan dalam bentuk yang kita harapkan. Penutup, hidup adalah perjalanan penuh tanda-tanda. Jangan abaikan bisikan hati dan petunjuk dari Allah. Jika Anda merasa bahwa 5 tanda ini hadir dalam hidup Anda, mungkin inilah saatnya untuk melangkah pergi demi kebaikan yang lebih besar. Tetaplah berdoa, bertawakal, dan percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mendapat manfaatnya. Semoga Allah selalu membimbing langkah kita. Amin.